Cerita dimulai dari Jawa Timur, tepatnya di Kota Malang. Konon di sana ada sebuah kosan mewah yang harganya murah, cuma 500.000 per bulan. Di samping itu ada makan gratis setiap minggu. Di tengah himpitan ekonomi yang serba sulit, kosan model begini jelas jadi buruan banyak orang. Dan cerita diawali dua mahasiswa bernama Bobby dan Yamin yang baru sehari tinggal di sana. Tapi beda dari Yamin yang langsung cocok, Bobby justru merasa ada banyak makhluk halus yang mengawasi, sehingga membuatnya tidak nyaman. Lebih baik di kosan Di kos lama lebih nyaman dari katanya. kos lama. Tapi ini beda, Mil. Bobby yang memang peka pada hal-hal gaib sejak lahir, ia kerap diliputi firasat buruk yang takut oleh perasaan sendiri. Karena itulah malam ini Yamin diminta tidur di kamarnya. Tak terasa waktu semakin larut hingga tepat pukul 2 pagi, Bobby tiba-tiba terbangun oleh suara berisik dari luar. Entah apa yang ia lihat dari jendela, Bobby langsung keluar menghampiri. Tak berselang lama, Yamin juga terbangun karena jempol kakinya terbentur ranjang. Merasa aneh sekaligus khawatir sahabatnya tidak ada di kasur dan terlihat di kebun pisang lagi cingogo, Yamin pun segera menyusulnya. Bob, Entah apa yang mau dilakukan Bobby, ia menggali lubang yang bentuknya kotak mirip liang kuburan. Yamin sempat bertanya untuk apa lubang itu, Bob. Namun ia tidak menjawab, malah meminta agar Yamin turut serta membantunya. Saat menggali bagian dasar, kain kapan mulai nampak. Bobby mendekat membuka perlahan dan seketika ia shock alias kaget. Jasad yang terbaring ini adalah dirinya sendiri. Dalam kepanikan yang tak tertahankan, Bobby langsung terbangun dan ternyata ini cuman mimpi buruk. kau yang ngopo? Aku bakal mati, Min. Cerita beralih pada seorang gadis yang baru tiba di terminal bus. Dari percakapan telepon terdengar ia dipanggil Lena datang ke kota ini untuk kuliah di kampus murah. Orang tuanya sempat menanyakan apakah Ben Hur sudah berada di sana, nah. Dan inilah Ben Hur, sang kakak yang tanpa Lena sadari sudah ada di belakangnya. Dan mendengar percakapan telepon yang membahas tentang kuliahnya yang dianggap hanya buang-buang duit. Ben Hur yang awalnya tampak senang menyambut kedatangan sang adik seketika murung. Setelah Lena menutup percakapan telepon, tak banyak bicara lagi, Ben Hur mengajak Lena menuju kosan yang akan Kasih. ditempatinya. Bu, Akhirnya ketemu juga. Tibalah mereka dan langsung disambut oleh Bu Asri beserta sang suami bernama Pak Wiryo yang merupakan juragan kosan. Keduanya nampak ramah membuat Lena merasa nyaman pada pandangan pertama, seolah akan betah tinggal di kosan ini. Setelah berbincang sebentar, Bu Asri mengajak Lena masuk sambil mengantar menuju kamar yang sudah disiapkan di lantai atas. Bu Asri memberitahukan bahwa yang tinggal di kosan ini ada 10 orang. Selain mahasiswa, ada juga buruh pabrik. Ia juga berpesan agar Lena jangan sungkan kalau ada keperluan. Jika dirinya dan sang suami tidak ada di rumah, Lena bisa langsung berbicara sama anak semata wayang mereka. Dan ini adalah ini Rian. Rian, anaknya ibu. Iya, terima kasih. Di saat Lena sedang melepas lelah, ia dihampiri tetangga kamar sebelah yang memperkenalkan diri bernama Teh Rina. Perempuan asal suku Sunda yang ramah, santun, jauh dari kesan sombong, justru berbanding terbalik dengan omongan yang sempat viral kemarin. Setelah berbincang diketahui ternyata Teh Rina juga kuliah di kampus dan jurusan yang sama dengan tujuan Lena. Hanya saja ia sudah berada di semester 5, sehingga bisa dibilang akan menjadi Jadi kamu ambil seniornya. psikologi. Sama. Sampai orang percaya. Di saat Rina pergi memanggil penghuni kos lain dari balik jendela, Lena tak sengaja mendengar suara perselisihan dua penghuni kos yang ternyata adalah Bobby dan Yamin yang sempat muncul di awal cerita. Tak berselang lama, Rina kembali yang juga sempat bingung dengan apa yang mereka berdua perebutkan. Setelah suasana tenang, Rina memperkenalkan dua temannya, ini si Samsul dari Makassar dan yang terlihat gacor Hani asal Medan. Dari momen ini total sudah 6 penghuni yang Lena kenal, sementara sisanya merupakan karyawan pabrik yang belum pulang. Hani menuturkan malam ini akan ada acara rutin kumpul makan bersama sehingga Lena bisa mengenal seluruh penghuni yang ada di kosan Seminggu ini. sekali bareng sama keluarganya Bu Astri, pasti kita makan malam bareng. Makan malam bareng. Ya. Nih. Dan inilah saat yang ditunggu-tunggu anak kos makan enak gratisan. Di tengah meja makan dengan hidangan yang sudah tersaji, Bu Asri menyapa mereka layaknya sudah seperti keluarga sendiri dan menyampaikan bahwa makan malam kali ini sangat spesial sebagai bentuk syukuran penyambutan anak kos baru. Namun suasana terasa janggal ketika Bu Asri memimpin doa. Ucapannya terdengar seperti memuja sesuatu. Di tengah asik menikmati hidangan, Bomi tiba-tiba mual dan langsung lari ke belakang. Yamin yang tak ingin merusak suasana mengatakan sahabatnya mungkin masuk angin karena belum makan seharian. Ya.
Acara makan-makan pun akhirnya selesai dengan niat baik hati membantu Gigi roh piring, namun Bu Asri menolak dengan alasan tak ingin merepotkan anak kos. Lena dan Teh Rina pun bergegas kembali ke kamar. Baru beberapa langkah Lena tersadar ponselnya tertinggal di ruang makan. Ia pun meminta izin untuk kembali mengambilnya. Di saat itulah dari balik jendela Lena secara tak sengaja melihat Bu Asri membawa tumpukan piring kotor menuju gudang. Pemandangan itu membuat Lena bertanya-tanya apakah wastafel di dapur sedang mampet atau ada sesuatu hal lain yang sengaja disembunyikan. Sementara itu Bobby yang tadi sempat mual-mual kini badannya jadi meriang. Yamin pun mencoba mengompresnya. Di saat yang sama Lena menghampiri dengan niat membantu. Namun tiba-tiba Bobby terbangun dan kembali ngoceh mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di kos-kosan ini. Tak hanya itu, dalam imajinasinya juga Bobby melihat banyak pocong bergelantungan di kebun pisang tepat di belakang rumah Bu Asri. Meski begitu, Yamin tetap tidak percaya dan menganggap semua itu hanya halusinasi. Karena omongannya tak dianggap, tanpa banyak basa-basi, Bobby mulai mengemas barang-barangnya. Ada bahasa pocong gas. Di saat Bobby tengah bersiap berangkat, di saat itu pula Bu Asri berserta suami yang baru pulang dari kondangan berusaha mencegah agar Bobby tidak meninggalkan kosan. Mereka bahkan sempat membujuk dengan menawarkan gratis bayar selama 3 bulan. Namun keputusan Bobby sudah bulat, tetap akan pergi. Sebelum tancap gas, ia berkata dengan polosnya bahwa kos-kosan ini sangat angker, lalu OTW meninggalkan tanda tanya bagi Lena. Sementara di wajah Bu Asri tersirat kekhawatiran yang sangat dalam. Tempat Niki wingit. Tak lama setelah Bobby pergi, suasana kosan mendadak terasa aneh. Lampu tiba-tiba redup sesaat lalu menyala kembali. Lena dan Yamin saling berpandangan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu Bu Asri mengajak suaminya bergegas masuk ke dalam rumah. Dan sungguh sangat terkejut mereka melihat anaknya yaitu Rian sudah kejang-kejang. Di saat yang sama bunga kenanga di kamarnya juga ikut layu. Seolah ini petanda buruk atas sesuatu yang tengah terjadi. Keesokan paginya suasana kosan tak lagi sama, beberapa penghuni masih terbaring lemas, sebagian memilih tidak masuk kuliah karena mereka mendadak sakit, ada yang pusing, mual, bahkan Ben Hur mengalami sakit gigi. Ini jelas hal yang tidak biasa. Saat Lena mendatangi rumah Bu Asri untuk minta obat sembelit, ia mendengar suara mantra-mantra yang membuatnya penasaran. Ternyata itu Bu Asri dan Pak Wiryo yang sedang berada di kamar Rian. Pak Wiryo yang menyadari kehadiran Lena langsung memanggilnya. Setelah mendapatkan obat yang dibutuhkan, Lena sempat bertanya kenapa dengan Rian Pak, namun Pak Wiryo hanya menjawab tenan naon neng sambil memperingatkan agar lain kali kalau masuk ketok pintu dulu. Lain kali jangan nyolong masuk yuk. Ini ada bubur buat kakak. Singkat cerita, malam pun poek. Setelah Lena mengantarkan pesanan bubur dari kamar kakaknya, ia mendengar suara kucing kejepit mengeong dari belakang kosan. Merasa kasihan, Lena pun mencari sumber suara tersebut yang ternyata berasal dari hamparan kebun pisang. Namun alih-alih menemukan kucing di sana, Lena justru melihat sosok putih 4 ikat kali menyungcung. Setelah diperhatikan lebih dekat, sosok itu bergerak dan menoleh ke arahnya. Sontak Lena kaget yang ternyata ini adalah Mas Pocong. Kejadian yang dialami Lena membuat suasana kosan diliputi ketegangan. Para penghuni nampak panik kecuali Ben Hur kakaknya sendiri. Dengan wajah datar, Ben Hur justru menganggap apa yang dilihat Lena hanyalah halusinasi semata. Sikap itu membuat Lena semakin terpukul dan trauma. Melihat kondisi tersebut, Teh Rina berusaha menenangkan Lena dan bersedia menginap di kamarnya agar ia tidak merasa takut. Sementara itu, Yamin mulai berasumsi bahwa kejadian ini mungkin ada benarnya, mengingat apa yang dikatakan Bobby sebelum pergi. Aku udah tinggal 6 tahun di sini. Aman, gak ada apa-apa. Malam semakin larut, Lena yang ditemani Teh Rina akhirnya tertidur pulas. Setelah memastikan Lena benar-benar terlelap, Teh Rina beranjak ke kamar mandi untuk mengambil wudhu karena belum melaksanakan kewajiban salat Isya. Saat ia menutup tirai pembatas kamar mandi, tirai itu tiba-tiba terbuka kembali. Di saat yang sama, listrik juga mendadak padam, membuat suasana langsung mencekam. Sontak Teh Rina terkejut ketika sosok pocong muncul dari sudut ruangan.
Keesokan harinya di kampus, mereka kembali membicarakan teror pocong. Teh Rina menceritakan pengalaman semalam yang persis sama dengan yang Lena alami. Hal ini membuat Yamin teringat kembali sama ucapan Bobby. Namun berbeda dengan Ben Hur, ia tetap menganggap semua ini tak lebih dari sugesti. Menjelang pulang, Lena menyempatkan diri menelpon ayahnya dan menyampaikan keinginannya untuk pindah kos. Sayangnya harapan itu langsung ditolak. Sang ayah berdalih kondisi usaha jualan baju thriftingnya sedang pailit. Percakapan tersebut pun ditutup dengan satu permintaan. Si ayah ingin bicara langsung dengan Ben Hur yang kebetulan baru tiba di sana. Bikin adik kamu betah. Fokus kuliah yang bener di sana. Maaf yo, makanannya rawon lagi. Malam harinya acara makan bersama kembali digelar, namun suasananya jauh berbeda dari sebelumnya. Rian yang biasa ikut kumpul kali ini tidak ada. Bu Asri juga tampak lesu, tatapannya kosong seolah banyak tagihan. Ben Hur sempat bertanya apakah ibu baik-baik saja, tetapi tidak menjawab. Ia malah memohon minta tolong, minta dicarikan anak kos baru agar jumlah penghuni kembali genap 10 orang. Setelah mereka selesai dan penghuni lain kembali ke kamar, Lena, Teh Rina, dan Yamin yang masih gelisah dengan teror pocong, mereka mengutarakan kegelisahannya dan meminta izin untuk mendatangkan pembuka agama. Namun Bu Asri menolak tegas dan menyuruh mereka cepat meninggalkan ruangan. Ibu bapak nggak keberatan, nggak perlu Ustadz kesini. Lena yang masih kepikiran sikap Bu Asri yang selalu menolak dibantu gegeroh piring, akhirnya menanyakan hal itu kepada Teh Rina. Apakah setiap kali mencuci perabotan Bu Asri selalu di gudang belakang? Di momen yang sama dugaan itu terjawab ketika mereka melihat piring-piring kotor dibawa masuk ke arah gudang. Tak lama kemudian Bu Asri keluar, mereka diam-diam mencoba mendekat. Namun pintu gudang dikunci rapat. Dari dalam terdengar suara kriuk-kriuk membuat mereka saling berpandangan. Merasa takut, keduanya memilih menjauh dan kembali ke kamar. Barusan itu suara. Teh Rina yang masih menemani Lena tidur di kamarnya ternyata belum bisa mengusir rasa penasaran terhadap suara dari dalam gudang. Diam-diam ia kembali mengecek seorang diri dengan bantuan palu. Kunci gudang berhasil diruksak. Suasana di dalam ruangan gelap gulita seolah memang sengaja tidak diberi penerangan. Saat ia mengintip ke ruangan sebelah, terlihat sosok pocong tergantung sambil menjilati piring. Merasa terganggu dengan kehadiran Teh Rina, makhluk itu seketika murka sehingga ini yang terjadi. Keesokan paginya, Lena dibuat shock melihat Rina terbujur kaku di kamarnya. Kepanikan pun langsung membuat penghuni kos geger. Setelah pintu berhasil didobrak, Rina dinyatakan sudah tak bernapas. Pihak rumah sakit menyimpulkan kematiannya akibat serangan jantung. Padahal selama ini Rina tak pernah memiliki keluhan atau riwayat penyakit jantungan. Tapi apa mau dikata, jodoh Pati bahagia cilaka adalah rahasia Tuhan. Kedua orang tuanya harus rela mengikhlaskan kepergian Rina. Selesai dengan urusan rumah sakit, jenazah Rina langsung dibawa pulang menggunakan ambulan menuju tempat kelahirannya. Satu hari kemudian, Lena yang masih menyimpan rasa penasaran mulai berasumsi bahwa suara aneh yang ia dengar tempo hari dari dalam gudang mungkin ada kaitannya dengan kematian Teh Rina. Ia pun mengajak Yamin untuk bertanya langsung kepada Bu Asri, meski mereka sadar secara logika tak mungkin seorang akan dengan mudah mengakui sesuatu yang disembunyikan. Dan benar saja Bu Asri menjelaskan bahwa gudang tersebut hanya tempat menyimpan peralatan. Namun di sela obrolan di lantai atas terdengar gerangan Rian. Bu Asri segera beranjak cepat mengajak Pak Wiryo, merasa ingin tahu mereka berdua mengikuti secara diam-diam. Nggak iso pak. Mana ada? Wis tah. Dari apa yang mereka lihat pada kondisi Rian, hal itu menjadi pertanyaan mengapa ia tak juga dibawa ke rumah sakit dan apa sebenarnya yang disembunyikan Bu Asri. Keganjilan itu membuat suasana kos semakin terasa tidak wajar. Sementara Pak Wiryo yang menyaksikan kondisi kian memburuk, wajahnya tampak lelah, beban batin jelas tergambar dari sorot matanya. Lalu ia bergegas mengambil peci dari lemari, berniat menenangkan diri untuk memohon petunjuk kepada Sang Ilahi. Namun berbeda dengan Bu Asri, aura sektenya justru semakin terlihat. Di sisi lain, Yamin yang berada di kamarnya menuliskan pesan kepada Bobby, melaporkan kondisi kos yang dari hari ke hari semakin banyak kejanggalan, berharap Bobby yang lebih peka terhadap hal-hal gaib bisa memberi solusi. Singkat waktu, Ben Hur yang kini mulai peduli dengan perkataan Lena, pagi itu dibuat terkejut saat mencari kucing di kebun pisang. Ia menemukan Pak Wiryo tergantung. Sontak kejadian ini membuat seluruh penghuni kos panik, termasuk Bu Asri yang terlihat begitu sedih. Namun di tengah sesi penguburan berlangsung, raut wajah Bu Asri nampak seolah menyembunyikan sesuatu, membuat Lena curiga. Apakah Bu Asri terlibat ataukah ada rahasia lain yang disembunyikan?
Singkat cerita, keesokan paginya mereka memutuskan untuk pergi. Namun Ben-Hur, Lena, dan Yamin memilih bertahan sementara waktu dengan alasan masalah biaya. Tak berselang lama, di tengah kebingungan, Lena mendapat pesan dari Hani yang memberitahu bahwa di kosan barunya masih ada kamar kosong dan meminta mereka tak perlu memikirkan biaya karena keselamatan jauh lebih utama. Baru saja mereka hendak berkemas, tiba-tiba Bu Asri muncul dari belakang sambil menangis memohon agar mereka jangan pergi dari kosan ini. Dan Rian sedang sakit. Ibu mohon. Hati Ben. mereka bertiga luluh mendengar curahan Bu Asri tentang suaminya yang baru meninggal dan anaknya yang sedang sakit. Perasaan Iba bercampur takut membuat suasana semakin berat. Namun Lena tetap menegaskan bahwa teror pocong ini sudah keterlaluan dan tak bisa dibiarkan. Yamin pun menawarkan bantuan dengan akan menyebut ustadz yang ia kenal. Tetapi Bu Asri menolak dengan alasan ia juga punya guru spiritual pribadi, lalu pergi terburu-buru meninggalkan mereka dalam kebingungan dan firasat yang tak menentu antara percaya dan ragu. Menjelang malam, Ben-Hur mendapat telepon tak dikenal yang ternyata adalah Bobby, menegaskan bahwa Bu Asri akan menumbalkan mereka dan meminta agar segera keluar dari kosan. Bobby juga mengatakan ia sebentar lagi sampai dan akan menjemput di pertigaan. Dengan tergesa-gesa mereka langsung bersiap, namun saat Yamin hampir selesai mengemas pakaiannya, dari arah belakang mulutnya dibekap hingga tak sempat berteriak. Sementara itu Ben-Hur yang sudah siap pergi sejenak menghampiri Bobby. Saat ia hendak memeriksa keadaannya, dari arah belakang sebuah benda tumpul melayang. Ternyata ini adalah Bu Asri yang sudah mengetahui rencana mereka. Dan kini ia mendatangi kamar Lena yang baru selesai mengemas barang-barangnya dengan tongkat satpam yang disembunyikan di balik celana. Dan inilah yang Bu Asri lakukan. Kamu mau pergi sekarang? Dalam keadaan tangan terikat, mereka bertiga berada di ruang tengah. Tak lama kemudian Bu Asri datang membawa 3 piring nasi rawon. Setengah maksa ia menyuapi Lena, namun langsung ditepis hingga piring langsung terbang karena Lena tahu makanan itu nasi cincang daging tikus. Tak bisa lagi mengelak, Bu Asri akhirnya mengakui semuanya. Makanan gratis yang selama ini ia hidangkan ternyata menggunakan bahan yang sama, sengaja dimasak sebagai bagian dari syarat ritual. Sisa makanan itu kemudian diberikan kepada pocong agar energi para anak kos dapat diserap oleh makhluk tersebut. Supaya iblis bisa makan sukma kalian. Bu Asri kemudian menjelaskan lebih jauh alasan dibalik semua ini tiada lain demi kekayaan. Sebab 2 tahun lalu keluarganya sempat diterpa kebangkrutan, usaha kolab, cicilan banyak, dan anaknya jatuh sakit. Dalam keputusan, ia dan suaminya milih jalan pintas bergabung dengan kelompok sekte penyembah pocong. Sejak saat itu kehidupannya kembali normal, namun ada syarat 10 jiwa harus selalu tersedia untuk diserap energinya tanpa menghilangkan nyawa. Awalnya ritual berjalan lancar jaya, tetapi sejak Bobby pergi dan jumlah penghuni kos berkurang, keseimbangan terganggu dan teror pun mulai bermunculan. Sesuai perjanjian yang sudah disepakati untuk memulihkan keadaan, Bu Asri diharuskan menumbalkan 4 nyawa. Satu di antaranya ternyata Bobby yang hendak menyebut mereka sudah berada dalam sekapan Bu Asri. Sekarang, giliran kalian. Yamin diseret paksa Bu Asri yang entah dibawa kemana. Di tengah ketakutan, Ben-Hur mencoba menenangkan Lena, tetap kuat, jangan menyek-menyek, semua pasti ada jalan keluarnya. Di saat itulah Haris yang menguping sedari tadi dari kamar sebelah memberitahu Ben-Hur ada gunting di atas meja. Ben-Hur bergerak loncat-loncat berusaha meraihnya dan tali di tangan akhirnya terputus. Lena juga bebas. Mereka segera masuk ke kamar Haris. Di sana Haris memberitahu mungkin ibunya membawa Yamin ke dalam gudang. Mungkin di hotel. Singkat cerita, setelah menyusuri lorong bawah tanah yang sempit dan gelap, mereka akhirnya tiba di sebuah ruangan tersembunyi. Di sanalah Bu Asri terlihat sedang menjalankan prosesi ritual. Tak buang-buang waktu, Ruben menyelinap dan langsung menyekap Bu Asri dari belakang, sementara Lena bergerak cepat melepaskan ikatan Yamin. Begitu semua selesai, mereka bertiga berusaha keluar meski sempat dihadang oleh keluarga pocong. Untung pocong baru bangun tidur, mereka berhasil mengecoh. Untuk sementara mereka selamat hingga berhasil mencapai lokasi kebun pisang. Ini di mana? Ini kesana deh. Menemukan tempat aman tanpa mereka sadari, Bu Asri ternyata masih hidup dan tiba-tiba menyabet punggung Ben-Hur dengan parang dari belakang. Kepanikan pun pecah, mereka langsung berlari puntang-panting hingga sampai ke sebuah lokasi mencurigakan, tempat yang diduga digunakan untuk membangkitkan para pocong.
Di sini Yamin terkejut mendapati Bobby sudah terbungkus kain kapan, tapi belum sempat mencerna keadaan, Bu Asri kembali muncul dan menyerang Yamin. Pergelutan pun tak bisa dihindari, tapi sayang Yamin harus tumbang. Jangan, Bu. Tampak kondisi Ben Hur semakin lemas akibat keluar banyak darah hingga tak mampu berbuat apa-apa. Sementara itu Lena yang menolak menyerah, ia nekat akan melawan Bu Asri. Pergelutan pun terjadi meski sempat bisa menghindar, tapi tenaga kuli Bu Asri yang jauh lebih besar daripada Lena sehingga Lena di smackdown hingga tak sadarkan diri. Tak lama setelah itu, terlihat Lena sudah terbungkus kain kapan siap untuk dijadikan persembahan. Ritual pun kembali dilanjutkan. Seketika suasana semakin mencekam lalu sosok pocong muncul. Namun kali ini wujudnya berubah menjadi sosok yang jauh lebih mengerikan, langsung menyantap jasad Bobby yang sudah lebih dulu disiapkan. Ketika makhluk ini mau menyantap Lena yang baru siuman, tiba-tiba dalam keadaan menahan sakit, Rian datang menyuruh ibunya untuk menghentikan semua ritual dan menyarankan bertobat. Tak lama setelah itu, Rian yang tak mau hidup bahagia di atas derita orang, ia melakukan hal di luar nalar. Saat yang sama, makhluk itu pun seketika musnah. Pasal sunya. Kakam sotoyo ni. Melihat anak tunggalnya tak lagi bernyawa, Bu Asri berteriak histeris. Dunianya seketika runtuh, merasa tak ada lagi yang perlu diperjuangkan. Suami telah tiada dan kini anak semata wayangnya pun menyusul. Dalam keputusan yang nekat, Bu Asri akhirnya memilih untuk mengakhiri kisahnya sendiri dengan cara yang sangat tragis. Pada akhirnya mereka bertiga berhasil selamat meski harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Di sana orang tua Yamin tak kuasa menahan tangis. Rasa bersalah menyelimuti hati mereka karena selama ini telah mengabaikan pertanda dan enggan mempercayai kenyataan yang ada. Penyesalan serupa juga dirasakan oleh orang tua Ben Hur dan Lena. Mereka menyadari bahwa selama ini telah bersikap terlalu menekan dan mengekang hingga tak pernah memberi ruang bagi anak-anak mereka untuk menyuarakan rasa takut yang sebenarnya. Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Saya selaku admin Satpam Film yang beranggotakan satu orang. Serius ini mah tidak ngawadul. Pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa untuk meluangkan waktu sejenak guna menekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam. Permios.